Halo semuanya, kembali lagi di channel Z Film. Kali ini kita akan melanjutkan drama Warang episode 2. Yang belum nonton episode 1 silahkan dicek ya. Dan kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan untuk di subscribe. Terima kasih. Aro merasa ketakutan karena kedatangan pria yang tidak dikenalnya. Maekjong menyuruh Aro untuk meneruskan kembali ceritanya tadi. Sedangkan di lain tempat, Muyong masih tetap menghajar temannya Banyu yang sudah membuat sahabatnya Makmun terluka. Banyu tidak mau ikut campur mengenai temannya tersebut. Dan teman Banyu akhirnya kalah dengan Muyong. Muyong pun membawa Makmun untuk keluar dari tempat tersebut. Sedangkan Maekjong masih memohon untuk dikisahkan kelanjutannya ceritanya si Aro. Akhirnya Maekjong menunjukkan sekantung koin perak sebagai bayarannya. Aro pun tergiur dengan bayaran tersebut. Mau tidak mau Aro menerima dan menceritakan kisah tadi di depan Maekjong. Ketika Maekjong bangun dari mimpinya, ia melihat Aro yang sudah tertidur pulas. Selanjutnya pengawal ratu memberitahu ke Ratu Jisoo kalau ada seorang petani yang melihat wajah raja. Ratu Jisoo bilang kalau segera membunuh orang tersebut. Dan akhirnya pengawal itu memberi gambar ke bawahannya untuk mencari orang yang digambar tersebut. Pemilik restoran menemui ayahnya Aro. Ia memberitahu kalau ada seorang pria tadi yang menanyakan kalung yang sering dipakai oleh Aro. Ayahnya Aro segera datang ke tempat yang dituju. Ia bertanya ke salah satu pegawai wanita di sana. Wanita itu menjawab kalau ada dua pria tadi yang membuat keributan. Yang satu berbadan tinggi dan satunya lagi memakai topi petani. Makmun serta Muyong mengambil kesempatan untuk bersembunyi dalam hutan. Muyong juga kembalikan kalung yang telah ia pinjam. Makmun memandang kalungnya dengan perasaan sedih. Diakuinya bila ia melihat orang yang memakai kalung yang sama juga dengan kepunyaannya. Selanjutnya, Maekjong dan pengawalnya bercerita mengenai ia bisa tidur gara-gara Aro yang membawakan cerita. Saat sedang bercerita, Maekjong melihat pengawal Ratu Jisoo yang tergesa-gesa. Maekjong pun merasa ada yang aneh, ia pun mengejar pengawal tersebut. Makmun dan Muyong berjalan sambil bercerita. Tiba-tiba Muyong berhenti, ia pusing kembali dan pandangannya menjadi kabur. Makmun pun mengguncang badannya dan mengatakan jangan kumat pada saat seperti ini. Dan saat itulah bertepatan itu juga pengawal Ratu Jisoo melihat mereka. Pengawal Ratu Jisoo menghampiri mereka. Muyong bilang ke Makmun untuk segera pergi, tapi Makmun tidak bisa meninggalkan Muyong. Dan saat itulah pengawal Ratu Jisoo segera menebas punggung Muyong lalu menusuk perutnya. Makmun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membeku di tempatnya, lihat sahabatnya dibunuh orang lain. Selanjutnya Makmun menghampiri Muyong, tetapi pengawal Jisoo juga menusuk Makmun. Makmun jatuh di atas badannya Muyong. Makmun di situ memoleskan darahnya ke muka Muyong dan berkata kalau Muyong mesti bertahan hidup. Muyong menangis tidak bisa berbuat apapun, hingga pada akhirnya pengawal Ratu Jisoo memberi tebasan terakhirnya pada Makmun. Selang beberapa saat, kesadaran Muyong mulai kembali. Ia buka sedikit matanya. Di situ ia melihat dengan samar-samar kalau ada seseorang. Dan seseorang itu mengatakan kalau ia telah membunuh orang ini. Dan ternyata itu adalah suara Maekjong dan pengawalnya. Dan saat itulah mata Muyong tertuju pada gelang yang dipakai oleh Maekjong. Selanjutnya ayah Aro pada akhirnya berjumpa dengan Muyong serta Makmun. Ayahnya Aro terkejut melihat pria yang memakai kalung. Ayahnya Aro mengatakan kalau Makmun adalah anaknya. Di situ Makmun mengingat kembali kebersamaan pada ayahnya di masa kecil. Makmun memandang ayahnya. Dengan suara terbata-bata, Makmun menyebutkan ayah. Sesudah mengatakan kata paling akhir itu, Makmun menghembuskan nafas terakhirnya. Ayahnya serta Muyong menangisi kepergian Makmun. Di istana, Ratu Jisoo berjumpa dengan menteri kerajaan. Menteri tersebut mengatakan kalau rakyat sudah tidak sabar mengenal wajah raja. Ratu Jisoo tahu kalau menteri tersebut sangatlah licik. Dan ratu itu memberi jawaban kalau belum saatnya untuk memperlihatkan raja di depan rakyat. Selanjutnya, Maekjong tengah bersantai mendengarkan seorang memainkan alat musiknya. Wanita itu mengatakan apakah Maekjong ingin bertemu lagi dengan Aro.
Dan wanita itu juga bercerita kalau Aro adalah anak campuran, yang dimana notabene ibunya adalah seorang rakyat biasa, sedangkan ayahnya keturunan bangsawan. Tapi, karena ayahnya Aro sangat mencintai ibunya, ayahnya rela untuk meninggalkan kebangsawaannya. Aro masuk ke halaman tempat tinggalnya dengan diam-diam. Dia ketakutan waktu lihat ayahnya berada di depannya. Aro mencoba menerangkan alasannya ia tidak pulang. Di situ ayahnya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dan juga ayahnya berkata kalau ada pasien yang terluka kronis, jadi janganlah masuk untuk ke dalam. Ayahnya Aro mengobati luka Muyong. Di sana, ia merawat Muyong supaya bisa sadar kembali. Muyong terbangun dengan ingatannya yang dimana waktu Makmun terbunuh serta gelang di tangan orang tersebut yang disangkanya pembunuhnya. Dalam kondisi lemah, Muyong keluar dan bertemu dengan ayahnya Aro. Muyong termenung karena kehilangan sahabatnya Makmun. Di luar, Aro tengah memasak obat. Ia melihat nampan makanannya Muyong belum tersentuh sekalipun. Dari celah pintu, Aro mencemaskan kondisi pasien ayahnya itu. Aro mengatakan ke Muyong, ia mengenalkan dirinya sebagai putri Anji dan membawakan makanannya. Muyong teringat masa lalu, yang dimana waktu itu Makmun menceritakan tentang adiknya. Muyong tersenyum miris, teringat masa lalu indah itu. Aro mencoba memujuk Muyong untuk makan serta minum tehnya agar cepat pulih. Waktu Aro akan pergi, Muyong mendadak bergumam, "Kau benar, dia memanglah baik." Karena mengingat perkataan Makmun, ia mengatakan kalau adik perempuannya lah sangat baik. Setelah itu, Muyong berkunjung ke makam Makmun. Muyong bersumpah pada Makmun kalau ia bakal membalaskan dendamnya serta menghukum beberapa orang yang telah membunuh sahabatnya tersebut. Di tempat lain, Wakong menghadap Ratu Jisoo. Ia telah sepakat untuk jadi instruktur pasukan. Wakong memberi nama pasukan itu yaitu bernama Warang. Ratu Jisoo tidak sabar melihat pasukan yang terdiri dari anak muda keturunan bangsawan. Wakong berkata beberapa prajurit akan setia dan bakal mempertaruhkan nyawa mereka untuk negara serta rakyatnya. Mereka bakal dihormati serta dikagumi oleh rakyat. Pengumuman Warang ditempel di dalam kota, dan di situ ada seorang pria yang membaca pengumuman tersebut yang bernama Hansung. Dan saat bersamaan, grupnya Banyu serta grupnya Suho datang juga untuk membacanya. Hansung membaca pengumuman yang berkata kalau istana bakal pilih pemuda-pemuda tampan, dan mereka juga bakal diajari moralitas, seni, serta bakal dilatih dan harus keturunan bangsawan. Inilah yang dinamakan Warang. Di situ Banyu berkomentar sinis, menuduh kalau itu cuma menjadikan anjingnya ratu. Suho pun dan Banyu beradu sengit mengenai pengumuman tersebut. Di samping itu, beberapa petinggi tengah mendiskusikan pengumuman ratu itu. Mereka tidak ingin anak-anaknya dikirim untuk dijadikan pengawal raja. Di luar istana, Maekjong membaca pengumuman tersebut. Dia meyakini ratu bikin Warang untuk kepentingannya sendiri. Aro menjumpai orang yang mempunyai restoran itu untuk membayar angsuran hutangnya. Orang tersebut bicara kalau ada pekerjaannya bayarannya yang sangat tinggi. Aro pun memohon untuk ambil pekerjaan tersebut. Pemilik restoran itu melapor ke Wakong kalau ia sudah mempekerjakan seseorang. Dia memberikan keyakinan ke Wakong orang yang dipekerjakannya itu paling baik. Jadi ternyata pekerjaan Aro yaitu diam-diam mengintip sebagian pemuda-pemuda tampan serta menilainya kekuatan pemuda tersebut. Aro duduk di depan kedai untuk merangkum semuanya hasil pengamatannya. Mendadak, ia teringat pertemuannya dengan Muyong. Dengan tidak sadarnya, Aro menggambar topi jeraminya yang dipakai Muyong. Aro bertanya-tanya kemana lagi dia mesti pergi. Aro kemudian teringat pertemuannya dengan Maekjong. Aro pun langsung menepis pemikiran tersebut. Muyong berhenti di depan Okta. Ketika waktu itu, Maekjong keluar. Dan Muyong pun sadar kalau orang itu adalah membunuh sahabatnya. Sedangkan Maekjong menemukan Aro yang tengah jalan cepat. Seketika Maekjong merasakan hadirnya seseorang yang membuntutinya. Segeralah Maekjong menggunakan cadarnya. Aro memasuki satu tempat. Tempat tersebut seperti halnya labirin. Tidak tampak orang di sana. Namun, waktu Aro tengah memanggil seseorang, mendadak seseorang menariknya sekap mulutnya. Maekjong lah yang membekapnya serta menyuruhnya diam.
Muyong yang mengikuti Mekjong masuk juga ke tempat tersebut. Muyong menyuruh Mekjong untuk keluar dari persembunyiannya. Mekjong pun menanyakan buat apa Muyong mengikutinya. Dan Muyong bilang kalau kejadian malam. Mekjong teringat ia melihat 2 orang yang tergeletak, tapi bukan dirinya yang membunuhnya. Mekjong menyuruh Aro untuk segera keluar. Karena Aro bingung untuk keluar lewat mana, Muyong melihat ada seseorang di depannya. Ia pun segera maju dengan menunjukkan pedangnya. Namun orang itu bukanlah Mekjong, melainkan Aro. Dan episode 2 bersambung. Ditunggu ya episode selanjutnya. Terima kasih.